sekalian, perkenankan saya share ya, jadi apa yang dimintakan mengenai role of United Nations in maintaining economic and social stability in Asia Pacific, khususnya dalam masa COVID-19 atau pandemik ini. Ini mohon maaf kalau agak campur sedikit nanti dengan bahasa Inggris karena yang membantu, kebetulan yang membantu ini dari kantor ya, tidak bisa bahasa Indonesia, jadi saya harus komunikasi dalam bahasa Inggris. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya dalam kesempatan yang baik ini. Pertama, memperkenalkan dulu, dan saya yakin dari Bapak Ibu, rekan-rekan ya, dan mahasiswa belum banyak yang mengenal ya, khususnya UNESCAP. Kalau UN barangkali semua juga sudah mengenal, tapi khususnya UNESCAP belum banyak yang mengenal. Jadi nanti pertama saya ingin memperkenalkan dulu. Kedua, karena semua ini semua ini fokus COVID-19 sekarang, jadi sedikit mengenai impact assessment analysis. Selanjutnya adalah bagaimana recover better together, yaitu khususnya UN ya secara keseluruhan. Jadi tidak hanya ESCAP, UN mulai dari UN di New York dan semua UN sistem, semua fokus konsentrasi untuk memfasilitasi, membantu ya member states, khususnya untuk bagaimana memitigasi dampak sosial ekonomi, dampak kesehatan dari COVID-19 dan juga mempersiapkan supaya bisa recover better together. Terakhir adalah khusus saja ESCAP engagement di Indonesia. Ini mungkin slide-nya, maybe can I ask Ying, could you play the slides in full? I think it's not yet in full presentation mode. Ya, oke ya. So ini overview. Kemudian saya ingin memperkenalkan dulu UN di Asia Pacific. Could you go to the next slide, please? Yes, and then UN Development System, global, regional, dan national. The next slide, please. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang barangkali Bapak Ibu familiar dengan UN di New York ya. UN di New York itu adalah headquarters atau markas besar dari seluruh UN, khususnya sekretariat yang dinamakan sekretariat. Jadi kantor sekjen di situ, kantor deputy sekjen di situ, kantor sekretariat di situ. Jadi UN punya banyak departemen macam-macam lah. Dan di New York juga UNDP, misalnya ya yang Bapak Ibu semua tahu, UNDP, UNICEF, dan 1-2 agensi lainnya. Kemudian Bapak Ibu juga tahu Geneva atau Jenewa, itu juga merupakan kantor pusat UN, tetapi yang disebut Agencies, Funds, and Program, bukan sekretariat ya. Agencies, Funds, and Program misalnya ada WHO, ada ILO, ada yang untuk refugees ya UNHCR dan macam-macam. Ya. Nah, kemudian di seluruh dunia ini menurut region, menurut wilayah ya region itu ada 5 region. Kita Asia Pasifik termasuk salah satu saja dari region tersebut. Dan di setiap region ada yang namanya Regional Commission. Ini mohon maaf saya pakai bahasa Inggris saja karena kalau diterjemahkan jadi susah ya. Regional Commission. Nah, salah satunya untuk Asia Pacific adalah ESCAP. ESCAP kepanjangan dari Economic Social Commission for Asian Pacific yang berkedudukan di Bangkok ya. Nah, ini jadi saya sebagai Executive Secretary. Kenapa namanya Executive Secretary? Karena kami sekretariat ya. Jadi kepalanya disebut Executive Secretary, berkedudukan di Bangkok. Sebagai tambahan informasi juga, Bangkok untuk kawasan Asia Pasifik merupakan yang disebut regional hub dari UN ya. Jadi artinya tidak hanya ada ESCAP, tetapi di Bangkok juga berkantor
kantor-kantor regional atau regional offices dari UN agencies yang lain. UNDP ada di Bangkok, yang regional office ya. Kemudian semuanya FAO, ILO dan sebagainya ya, semua ada di Bangkok. Kecuali WHO. WHO ada di tempat lain. Hampir sebagian besar regional offices dari kantor-kantor UN yang lain semua di Bangkok. Sehingga Bangkok dikenal sebagai UN Regional Hub for Asia Pacific. Di samping yang region juga ada country offices. Ada UN country offices ya. Termasuk di Indonesia. Di Indonesia ada UN country offices. Yang kalau di Indonesia itu yang di Jalan Tamrin. Yang di Jalan Tamrin itu UN country offices. Yang mengepalai UN offices ya disebut Resident Coordinator, RC, Resident Coordinator, mengepalai semua UN yang ada di Indonesia. Ya, dan timnya namanya UN Country Team. Jadi sekilas itulah gambarannya. Ada yang global, ada yang regional, ada yang country level. Nah selanjutnya adalah kalau boleh, Ying, could you show me the slide ya? Kenapa slide-nya jadi hilang? Ada Asia Pacific Regional Hub. Nah, mengenai UNSCAP sendiri. UNSCAP itu memiliki 5 sub-regional offices. Ya, 5 sub-regional offices. Karena Asia Pasifik begitu luas ya, tidak mungkin di-cover semua oleh Bangkok, maka kami punya semacam kantor perwakilan ya. Kantor perwakilan di 5 tempat. Next slide please. Next slide. Ini maaf, ini agak ini. Ya. Ya, jadi Asia Pacific Regional Hub, UNSCAP. Nah, kemudian kami punya 5 sub-regional offices. 1 di Pacific, ya di SUFA, Pacific Office, itu yang pertama. Waktu Pak Mo ini sudah ada. Kemudian yang lainnya muncul belakangan, termasuk 1 di Incheon, Korea, untuk mengcover East and Northeast Asia. 1 lagi di Delhi, mengcover Southwest Asia. 1 lagi di Almaty, Kazakhstan, mengcover North and Central Asia. Itu kalau di peta itu kelihatan di situ. Dan yang Southeast Asia ya otomatis di Bangkok ya. Dan kami juga punya 5 yang namanya Regional Institute ya. 1 yang sudah lama, sudah 50 tahun usianya adalah SIAP, yang untuk statistik zaman Pak Moy sudah ada yang SIAP statistik di Jepang di Chiba. Lalu ada APCTT untuk Transfer of Technology di Delhi, itu juga waktu zaman Pak Moy saya rasa sudah ada ya. Selanjutnya adalah APCICT untuk ICT, IT-ICT, itu di Korea, itu belakangan setelah zaman Pak Moy ini. Dan juga yang belakangan adalah CSAM, Center for Sustainable Agriculture Mechanization, itu di Beijing, di China. Dan yang paling baru adalah APDIM, itu untuk Disaster Information Management di Tehran, Iran. Ya, jadi kami punya katakanlah 4 sub-regional offices ya, kalau termasuk ya, yang 1 Bangkok, di cover Bangkok, dan 5 regional institute. Total negara member state ada 53, kemudian 9 namanya associate member atau territories ya. Jadi kalau di jumlah ya 62 ya. Sehingga ya coverage-nya ya bisa dibayangkan itu sangat luas ya. Mungkin dari semua regional commission coverage ya, in term coverage mungkin kami yang paling luas. Meskipun yang paling besar adalah yang di Afrika. Dengan karena kebutuhan untuk mensupport negara-negara Afrika memang lebih besar. Nah, selanjutnya next slide please. Apa yang kami kerjakan? Ya, apa sih SKAP mengerjakan apa saja? Basically 3 hal ya. Yang pertama
Regional Commission adalah intergovernmental. Jadi kami tuh beda dengan UNDP, kami beda dengan yang lain-lain karena kami punya intergovernmental convening power. Jadi bisa mengumpulkan member state bisa bersidang, ya istilahnya bersidang, dan bisa menghasilkan resolution, bahkan agreement. Nah itu bedanya. Yang kedua yang mirip dengan yang lain, research, dan yang ketiga adalah technical cooperation. Technical cooperation mensupport ya member state dalam capacity building dan lain-lain sesuai dengan keperluan atau permintaan dari member state. Area fokus seperti yang dilihat di slide ya, mulai microeconomy financing for development, ada trade, investment, innovation, ada transport, ada environment, ada ICT, DRR, ada statistik, social development, dan energy. Ya. Nah selanjutnya, itu jadi Bapak Ibu sekalian kurang lebih ya gambaran mengenai UN maupun SK. Selanjutnya saya masuk ke COVID-19 pandemic impact assessment. Ya, Ying, could you go to the next slide, please? Ya, COVID-19 pandemic impact assessment. Oke. Kemudian secara garis besar ya, confirmed cases global and Indonesia. Saya rasa Bapak Ibu juga semua mengikuti, ini data beberapa hari yang lalu, sekarang sudah bertambah lagi, sudah global itu ya sangat-sangat ini ya, semua prihatin, sudah di atas 100 juta, Indonesia juga di atas 1 juta ya, total cumulative cases. Bahkan kami informasikan Thailand, kami ini SK di Thailand ya, sampai dengan pertengahan Desember. Jadi bayangkan mulai Januari, itu Thailand itu termasuk salah satu yang pertama. Juga kena imbas lah, karena COVID setelah China ya, Thailand itu termasuk salah satu yang pertama. Bayangkan mulai dari Januari sampai Desember, total ya, ini total bukan per hari, total number of cases di Thailand itu hanya 3 ribuan. Ya, dan selama 9 bulan itu stabil, tidak ada penambahan case, kalau ada sedikit sekali, kurang dari 10, dan itu karena orang yang dari luar negeri dan ketahuan di karantina ya, dan mereka sangat ketat. Bayangkan 9 bulan seperti itu. Jadi praktis normal. Tiba-tiba pertengahan Desember, tiba-tiba ada outbreak di migrant community, ya, yang I think the government a little bit overlook ya, the high risk in the migrant community. Outbreak, boom aja, ya di satu migrant community, satu provinsi lah, ya, ya mereka langsung lockdown ya, itu provinsi, beruntung tidak menyebar. Tetapi sekarang ya sebagai gambaran, dari 3 ribuan 9 bulan, dalam waktu 1 bulanan gitu naik langsung ke 22 ribu number of cases. Thailand, ini bicara Thailand ya. Jadi bayangkan untuk negara yang kita pikir oke, aman, itu dalam waktu singkat kalau ada suatu outbreak itu bisa menyebar dengan cepat. Nah selanjutnya di next slide please, growth impact in Asia Pacific, tentu Bapak Ibu mengikuti growth impact. Next slide, yes. In Asia Pacific, growth projection, Bapak Ibu semua juga mengikuti. Saya tidak akan mendetailkan, hanya ada beberapa saja di sini highlightnya bahwa untuk Asia, kami ambil dari report dari UN Desa 2021, sekitar 2 minggu yang lalu mereka launch global report World Economic and Social Prospects. Jadi UN pun ya mungkin tidak sepopuler World Bank atau IMF ya ataupun ADB, tapi UN pun mengeluarkan tiap tahun yang namanya World Economic and Social Prospects 2021. Silahkan, itu gampang bisa di-download ya, search aja di-download oleh UN Desa. Desa itu Department of Economic and Social Affairs, New York. Dan kami berkontribusi terhadap report itu tersebut ya, dan dari report inilah yang saya tayangkan di depan ini. Jadi bagaimana East Asia, bagaimana dampak
COVID terhadap growth East Asia dan South Asia. Intinya adalah tentu contraction ya, semua tahu contraction dari ekonomi 2020 kecuali East Asia, tapi East Asia karena China itu. Dan 2021 semua memproyeksikan untuk semua region di sini proyeksinya adalah growth bisa kembali positif ya. North and Central Asia 3,4%, East Asia yang paling tinggi, South Asia juga lumayan. Kemudian agak lebih rendah di tahun berikutnya 2022. Oke, lalu next slide please. Ini juga sama ya, tapi untuk ASEAN dan Indonesia. Ini maaf, harusnya bukan ASEAN, ini Southeast Asia, karena di situ masuk Timor Leste. Ya, Timor Leste itu juga ada di situ. Indonesia berapa itu? 2021 5,2%. Dan di sebelah kanan ada rate of growth GDP Indonesia, khusus Indonesia saja beberapa tahun terakhir ya, termasuk proyeksi 2021-2002. Ya. Slide berikutnya, poverty and employment impacts. Next slide please, poverty and employment impacts in Asia and Pacific. Likewise ya, the same. Ya, basically on poverty and on employment. Kalau employment itu ILO yang memproyeksikan poverty kami ambil dari World Bank. Ya, dan ada data untuk Indonesia di sebelah kanan. Unemployment in Indonesia 2020 7,1% percentage wise ya. Kemudian growth itu ada semacam apa tuh skenario-nya di atas impact terhadap poverty. Kalau tidak salah ini ambil dari data dari World Bank. Dan berikutnya slide berikut, next slide, which is the downside risk. Downside risk, the GDP growth outlook. Ya tentu sebagaimana yang kita lihat tadi ya, proyeksi 2021 semua memproyeksikan given vaccine and so on ya. Cuman ya semua kalau kita lihat sampai sekarang katanya masih akan lebih panjang, tidak secepat yang diproyeksikan sebelumnya. Recovery dan sebagainya saya rasa akan memakan waktu yang lebih panjang karena ada downside risk tersebut. Yes, misalnya vaksinnya kita lihat itu perlu waktu kan, perlu waktu. Kemudian selain perlu waktu untuk masing-masing negara, juga vaccination plan dan sebagainya di setiap negara itu kan tidak sama. Tidak sama. Kedua, efficacy kita sudah tahu dari trial, tapi effectiveness ya, the real effectiveness dari vaksin atau vaccination-nya juga belum ada yang tahu kan. Apa harus diulang, apa tetap orang yang divaksin tetap menyebarkan virus, OTG dan lain-lain, nobody knows ya. Apakah kemudian untuk travel nanti ada vaksin apa itu pasport ya, pokoknya nobody knows ya, sehingga ya ini downside risk-nya masih besar, at least sampai sekarang di bulan Februari ya. So that's one, sehingga renewed lockdowns ya, teman-teman di Jakarta kan juga demikian kan, PSBB dan lain-lain itu saya mengikuti beritanya on off ya, dan tidak bisa contain ya sampai sekarang, sehingga potensial itu masih side risk masih besar. Rising trade tension, I think within this category juga travel ya, trade and travel masih plus fiscal, not only financial market volatility but juga fiscal. Untuk informasi Bapak Ibu saja ya, yang menarik begini. Jadi sekarang PBB, bayangkan UN ini, bukan World Bank IMF ya. Kalau World Bank IMF kita sudah tahu, sekarang UN itu masuk bahas ya sampai dengan level tertinggi isu-isu mengenai financing for development, including debt. Including debt. Udah masuk itu ke level tertinggi ya. Dan kami di Regional Commission masuk ke tim itu ya, bayangkan itu sudah seperti itu. Jadi
itu satu topik sendiri, ya. Sebenarnya mungkin ya kalau kapan-kapan mau mendalami itu satu topik sendiri dengan 6 subtopik ya untuk financing for development sudah di global level, di mana IMF, World Bank juga ikut di dalamnya. Plus ya untuk Bapak Ibu yang orang makro ya, barangkali apa itu penasaran ya, itu juga akan ada pembahasan mengenai how to reshape the global financial architecture. Ya bayangkan global financial architecture, dan ini yang akan melit ya adalah UN. Bayangkan kan, saya juga sampai terheran-heran. Waduh, ini UN sekarang sudah masuk ke situ ya. Dan IMF, World Bank is part of that ya. Bukannya masing-masing. So at the global level it's very interesting. Ya, yang apa yang terjadi ya, yang mungkin tidak tergambarkan, saya tidak bisa menggambarkan secara sepenuhnya di dalam presentasi ini. Selanjutnya, next slide please. Mengenai SDG. Ini juga kami terus terang kami belum ada studi, atau di UN belum ada studi yang dengan metodologi yang rigorous dan sebagainya ya. Bagaimana dampak terhadap SDG belum ada, tetapi secara konsep ini adalah mekanisme transmisinya. COVID-19 terhadap SDGs itu ada 17 goals ya. Bagaimana COVID-19 berdampak kepada masing-masing goals ya, tentu tidak satu arah seperti itu ya, ada interlinkages-nya dan sebagainya. Dan di SCAP bulan Maret nanti ya, ini masih finalisasi, kami akan meluncurkan report untuk dampak COVID-19 terhadap SDGs ya. Yang di slide gambar sebelah kanan sebagai gambaran saja, juga bagaimana COVID-19 untuk Asia Pacific mempengaruhi atau berdampak terhadap SMEs, job, social, health dan sebagainya ya. Yang pasti ini, saya rasa di slide berikutnya. Oke, next slide please. Di slide berikutnya ini. Ya ini dia SDGs. Kami men-track progress SDGs. Ini sebagai contoh ya. Ini gambaran agregat ya, agregat Asia Pasifik 2015 ketika mulai SDG mulai 2015 ya setelah MDGs, dan 2020 data terakhir. Hanya yang 2020 itu belum mencerminkan dampak COVID ya. Nah, ada lag kan, data itu ada lag sehingga data-data yang bisa dihimpun pada tahun 2020 masih belum mencerminkan dampak COVID ya, tapi kira-kira begini gambarannya. Ya, jadi bayangkan dalam 5 tahun, kalau secara sekilas aja ngelihat itu dua grafik ini, bar chart ini, intinya adalah progres dalam 5 tahun ya. Progres terhadap pencapaian SDGs by goal itu nampaknya lambat, kelihatan kan lambat sekali. Progres ada, tapi lambat ya. Sehingga kalau kita ingin mencapai target, kan ada target 2030 ya, paling kanan itu target. Lalu kita benchmark dengan 2020 harus sampai mana, itu garis yang 2020 itu adalah garis di mana harusnya si yang warna biru sampai situ gitu. Sehingga kalau si garis biru tidak sampai garis 2020 berarti dia tidak tidak mencapai ya, kecepatannya tidak cukup untuk mencapai target yang diharuskan pada 2020, dan semua itu tidak mencapai kan kalau melihat secara itu. Ya, ada yang agak sangat jauh begitu, ada yang warnanya merah. Nah, warnanya merah itu artinya direction dari progresnya itu kebalik. Ya, harusnya improve ya, ada progres tiap tahun, tapi ini malah kebalik begitu, malah worsening. Apa itu? Adalah climate action, climate change,
Life below water, sebagaimana Bapak Ibu tahu, SDG 14 itu adalah SDG yang terkait dengan ocean dan marine resources, ya. Masuk pollution, termasuk marine ecosystem dan lain-lain, itu reverse, memburuk. Climate change, climate action memburuk, ya, kalau merah itu. Yang lain ada progres, tapi tidak cukup cepat. Terutama 11-12 itu progres, tapi lambat sekali, ya. Yang terkait dengan cities, yang terkait dengan responsible consumption and production. Slide berikutnya, next slide, please, is ASEAN. ASEAN sebagai gambaran saja karena kita ada di ASEAN. Ya, likewise, is also a lot of challenges, ya. Oke, saya akan lanjut saja ke yang topik ketiga, recover better together. The next slide, please, recover better together. Ya, di sini ada socio-economic UN socio-economic immediate response. I think we should go to next slide. Recovering better together framework, ya. Nah, ini kan ditanya oleh Bu Titup, ya, dan teman-teman panitia, apa sih role dari UN? Role dari UN, dan barangkali ya tentu kalau boleh ya saya menjelaskan, ada global, ada regional, ada country. Ya, jadi ketika Februari saya rasa ya, waktu itu Februari ketika semua mulai sadar bahwa COVID ini something very serious, dan terutama Maret serius begitu, maka UN Secretary General Pak Antonio Guterres kemudian langsung mengkonsolidasikan semua UN system, ya, termasuk kami, semua dipanggil. Oke, ini gimana ini? Ini sepertinya gawat nih, kita harus pull our resources together and we have to how to support member states and stakeholders, people, first to mitigate. Yang pertama adalah mitigate the impact, the socio-economic impact of the crisis. Ya, karena UN itu kan tidak hanya development pillar, ya. UN itu is very complex institution, very complex, ya. Ada yang refugees, ada yang health, ya, ada yang whatever, ya, you name it, ya, semua ada kan. Nah, maka Pak Sekjen, Pak Guterres ini, ya, beliau konsolidasikan semua, tetapi khusus, ya. Nah, ini khusus yang socio-economic response, maka ada 5 pillar dari UN Development System Response, ya. Yang pertama terkait dengan kesehatan, yaitu nomor 1 health, terkait dengan health first. Yang kedua protecting people. Yang ketiga economic response and recovery. Yang keempat macroeconomic response and multilateral, including regional, ya, collaboration. Yang kelima social cohesion and community resilience. Nah, yang pertama, yang health first, itu terutama yang mimpin adalah WHO. Ya, yang nomor 1 itu, kotak nomor 1 yang mimpin adalah WHO. Termasuk dia itu di global, ya, termasuk di country level, yang mimpin adalah WHO. Jadi nanti kalau Bapak Ibu tanya, ESCAP apa yang ESCAP lakukan misalkan untuk health, ya, karena ini health pandemic. Nah, itu tidak melakukan, ya, koordinasi, karena itu langsung WHO. Health related, everything health related adalah WHO. Ya, tapi yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, ya tentu kami berkontribusi, ya, khususnya nomor 4, nomor 2, dan nomor 3. Oke, next slide please. Nah, ini sebagai gambaran saja dulu, ya, supaya jadi ESCAP itu melakukan yang kanan. Yang ESCAP lakukan itu yang kanan. Karena ESCAP itu regional commission, ESCAP itu agak beda gitu, ya. ESCAP itu bukan UNDP yang di negara gitu, yang ada di Indonesia, ada di mana kan enggak.
ya. SKF itu Regional Commission, dan banyak yang dikerjakan adalah mengenai yang at the regional level, ya, regional public good lah, regional public good, ya. Nah, jadi yang kami lakukan yang 4 yang terkait dengan COVID mitigation dan recovery. Yang pertama terkait dengan ekosistem, tentu dengan UNEP, ya, tidak sendirian. Yang kedua, how to protect people, ini social protection dengan ILO. Yang ketiga, economic recovery, termasuk financing for development. Yang keempat, supply chain and connectivity. Khusus mengenai connectivity, transport, ya, trade, itu adalah long standing area of work of SKAP. Pak Moy pasti masih ingat, paham betul, ya, bahwa transport, connectivity dan trade adalah long standing area of work of SKAP. Ya, jadi itu yang kami lakukan, fokus kami, ya, dari yang kami kerjakan, termasuk support, termasuk kerjasama regional dan lain-lain itu. Yang kiri, ini kalau ditanya ini apa itu yang kiri, enablers, yaitu lebih kepada bagaimana kita mengorganize, ya, apa itu data. Lalu sekarang banyak menggunakan digital, ya, sebagaimana Bapak Ibu juga ketahui, meeting dan lain-lain itu semua banyak gitu. Next slide please. Beberapa contoh. Maaf, ini frameworknya dulu sebelum contoh. Framework global, ya, framework global dari recovery, dari mitigation dan recovery, bahwa how to scale up social protection, dan juga public health emergency preparedness, ya, sebagaimana tadi disampaikan WHO itu yang public health, social protection, ILO, kemudian di setiap region, tentu Asia Pasifik kami dengan ILO, dan environment sustainability kami dengan UNEP, dan sebagainya, value chain connectivity, ya. Nah, kemudian yang lebih konkret lagi, Southeast Asia, the next slide. Kami juga ada apa itu SG, ya, SG, Secretary General Policy Brief on Southeast Asia, di mana SKAP yang lead waktu itu. Empat fokus. Satu adalah how to tackle inequality, ya, karena dengan pandemik langsung kelihatan kan yang terdampak sangat-sangat yang sangat terdampak adalah apa itu yang informal sector worker, ya, poor people or near poor people, vulnerable people dan sebagainya, ya, how to tackle inequality. Kemudian digitalization, termasuk digital divide, ya, ini yang juga harus jadi prioritas. Yang ketiga, green recovery. Yang keempat, nah ini khusus Southeast Asia, meskipun ini sensitif, ya, sebagaimana Bapak Ibu tahu ini kan sensitif, human rights dan good governance. Nah, itu mungkin agak bedanya UN, ya, karena UN itu ada High Commission on Human Rights, ya. Nah, maka elemen ini juga masuk begitu, upholding human rights, good governance. Ini Southeast Asia, khusus Southeast Asia. Next slide please. Selanjutnya ini untuk Bapak Ibu saja, nanti setelah seminar ini kalau penasaran dan sebagainya kami undang, ya. Kami persilahkan visit our website, itu di bawah itu di source itu ada. Kami ada yang namanya policy tracker khusus untuk Asia Pasifik, udah level negara, ini level negara. Dan yang sebelah kiri itu ada menunya. Misalnya containment measures, ya. What containment measures government do in their respective country, ya. Misalkan klik aja Indonesia. Klik Indonesia, containment measure Indonesia itu apa? Fiscal policy, klik lagi itu bullet Indonesia. Klik bullet Indonesia, fiscal policy Indonesia apa? Monitor SME, trade, transport, social protection, statistik. Nah, di kanan ditayangkan contoh, ya. Misalnya begitu kita klik
menu social protection, lalu bullet Indonesia, keluar itu informasinya. Ya, jadi supaya policy maker atau researcher atau yang mau buat penelitian komparatif, nggak usah susah-susah. Kalau tidak ada policy tracker kan repot kan, ke setiap negara cari dulu apa ininya ya, satu-satu begitu kan repot. Tapi dengan policy tracker ini untuk Asia Pacific, maka kita dengan mudah ya bisa langsung klik saja, langsung keluar data-datanya. Next slide itu another information untuk fiscal policy SME dari policy tracker sama. Ya, jadi what kind of fiscal policy country are taking, ya, dari macam-macam fiscal policy, misalkan deferral of tax payment, tax exemption, tax reduction, tax refund, other fiscal support dan sebagainya ya. Udah keluar itu bacanya celok gitu. Bisa per negara, bisa per sub-region, ya, any combination ya you would like to do, just visit ya that policy tracker. Another example adalah next slide ya, trade and transport. Ini trade and transport, ini juga another example ya, per negara dan sebagainya ini. Oke, nah terakhir ini a few slide terakhir, the last few slides ya, which is ESCAP engagement in Indonesia. So please go to the next slide. Nah ini mohon maaf kalau jadi a bit too much atau membingungkan ya, karena ya seperti ini, UN itu kompleks ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, UN itu kompleks. Jadi kalau UN Indonesia, UN Office ya, UN Country Team dengan Resident Coordinator, mereka yang mengkoordinasikan support mereka terhadap Indonesia, yang kemudian setiap 5 tahun dengan PENAS ya, menyusun yang namanya, kalau sekarang namanya ini, UN Sustainable Development Cooperation Framework. Ini dengan Bappenas. Lalu Bappenas ya on behalf of Government of Indonesia tentu mengkoordinasikan semua inilah kementerian dan sebagainya. Dan ini sudah dilakukan waktu zaman saya juga sudah seperti ini. Namanya saja yang lain, Nah, khusus UN engagement in Indonesia, fokus areanya ada 4. 1 mengenai inclusive human development, 2 mengenai economic transformation, 3 mengenai green development, climate change ya, natural disaster, 4 mengenai innovation untuk SDGs. Ya, ini khusus UN Indonesia dan UN support to Indonesia. Kemudian kami mungkin tinggal a few slides ya. Next slide please. Itu contoh ESCAP. Kami kan dari Bangkok, tapi ke support yang khusus untuk Indonesia ada beberapa contoh lah ya. Kami tidak mensupport Indonesia dalam semua hal tentunya, tidak, tetapi sesuai dengan fokus area kami ya, yaitu antara lain tadi kan disebutkan yang terkait dengan climate change, environment climate change ya. Nah, yang terkait dengan environment climate change ini apa? Katakanlah project ya, atau support langsung ke Indonesia. Contohnya adalah mengenai marine plastic pollution. Itu kami langsung mensupport Government of Indonesia. Dan ada pilot city ya, dalam hal ini Surabaya. Tetapi ya karena kami regional commission, ya jelas pasti tidak hanya Surabaya kan, maka juga beberapa kota lain di berbagai negara, ada Kuala Lumpur, ada Da Nang Vietnam, ada Nakhon Si Thammarat di Thailand dan lain-lain ya. Nah intinya ini plastic pollution yang mencemar di laut ya, dan kami pakai apa itu namanya, pakai digital tool ya, pakai satellite technology, map
memetakan ya, dan mentrain dan juga memprovide tools ya for policy maker to develop policy dan investment strategy. Bagaimana ini mengurangi, mereduce plastik stream. Karena gini, plastik yang di laut ya itu kan datangnya dari mana sih? Datangnya itu dari konsumsi kita, terutama kota-kota. Kenapa ada Surabaya, Kuala Lumpur dan lain-lain itu ya? Karena kota. Dan kota itu plastik itu dibuang dari mana? Dari sungai. Ya, dari sungai buang aja bruk gitu. Langsung ke laut kan seperti itu. Ya, nah ini jadi bagaimana mereduce menggunakan teknologi dan lain-lain. Ya, ini kami membantu di situ. Contoh lain adalah next slide please, yang khusus Indonesia ya, khusus Indonesia. Ini baru berapa minggu yang lalu, itu 2-3 minggu yang lalu ya, kami meluncurkan namanya SDG 7 Roadmap. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, SDG 7 adalah energi. SDG untuk energi. Jadi kami bekerja sama dengan Indonesia ya, dengan DEN, Dewan Energi Nasional, dan Bappenas, juga SDM, kemudian merumuskan roadmap, SDG 7 roadmap. 2-3 minggu lalu kami luncurkan ya, bersama Menteri SDM, Menteri Bappenas. Waktu itu saya sendiri meluncurkan ya. Ini diharapkan menjadi ya masukan lah, reference untuk formulasi energy policy dari Indonesia, karena ada di situ Bappenas dan semuanya di situ ya. Juga menggunakan tool namanya Next Step National Expert SDG itu for Energy Planning. Ya, jadi ini contoh buat ya yang konkret untuk Indonesia. Ya, jadi saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir ada slide, ada apa itu, sedikit video. Ying, could you play the video please? I'm not sure ya whether yes ya, ini ada sedikit video yang kami ingin share ke Bapak Ibu, video 3 menit. Could you play the video please? No? The COVID-19 pandemic has disrupted the way we live our daily lives, urging us to have a conversation on how we can build back better. To push the discussion forward towards regional cooperation, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific hosted the 6-part regional conversation series on Building Back Better. To commemorate the 75th anniversary of the United Nations, the series convened diverse groups of eminent personalities to drive towards collective solutions. The discussion touched upon the need for solution-oriented policies and investments, the application of emerging technologies for decision-making, and strengthen regional cooperation and dialogue for sustainable recovery plans. All concerted efforts to recover should prioritize protecting people, ensuring economic recovery, restoring and building resilience in supply chains and connectivity, and promoting green-blue recovery. We face colossal challenges. With global solidarity and cooperation, we can overcome them. That's what the United Nations is all about. Today, we need to move towards a care economy focused on people and the planet and create measures that value social progress. One of the lessons that we learned from the COVID-19 is that a crisis with its magnitudes also offers us a unique opportunity, to build a more resilient social protection systems, and not to recreate, the kinds of vulnerabilities that we are now facing. The weight and potential of Asian economies will be central to the global economic recovery from the COVID-19 crisis. Cooperation in Asia to effect immediate action and frame ongoing collaboration will help avoid unintended international consequences of national-driven policy response and a deeper and prolonged downturn. This new digital economy needs investment
in both assets and in people. We are committed to playing our part in helping the Asia Pacific's many talented entrepreneurs and citizens use digital tools to adjust and succeed as Asia's economies reopen. The ability of businesses, specific businesses, to trade their goods and services electronically has become an even more important determinant of their future growth. The future of supply chains are digital, they're flexible, and they're sustainable. And from a business perspective, we consider this, it's a joint public-private project. We must proceed with the green paradigm shift and the implementation of the new climate regime in 2021. This crisis was really a wake-up call and also had a silver lining that it gave us a lesson that this is a reversible problem. This is a problem that can be tackled if we get the right political will together. History teaches that we are more effective and relevant if we empower people to support the societal transformation that we aspire together. Moving forward, ESCAP reaffirms our commitment to upholding a whole of society and whole of government approach to building back better. We stand united to face the challenges of today and tomorrow. We will recover better, together. Ya, demikian Prof. Surahman